Nah, terus ngapain? Suruh balik tuh ke negaranya Malaysia. Oke. Ngapain cari pamor di sini? Balik lu Aisar. Oh gitu. Gua gak demen sama lu, ya. Mak-mak yang belain dia sini, samperin gua kalau berani. Raja Bang Sawan Satria Muhammad Petodi. Emang ganteng? Pasaran sih kalau menurut gua. Oke. Ya, tapi kata mama ganteng gitu. Jangan gua lah, hidung gua mancung asli. Iya, oh iya, benar. Enggak, itu si Aisar tuh kenapa dia? Kok kamu komentarin tuh kenapa? Lebay banget. Lebaynya apa? Ya, maksudnya gini, kita itu kan kalau misalnya sedekah, jangan gini maksud gini. Janganlah kebaikan atau sedekah itu dijadikan personal branding agar orang nonton lu gitu loh. Salah satu kelakuan netizen Indonesia yang tidak perlu dicontohi. Ini orang punya sifat dengki yang begitu sangat luar biasa. Melihat kesuksesan influencer daripada Malaysia ketika berbuat baik masih saja punya hati hitam, punya hati iri dengki. Allah tabarakallah, barakallahu fikum. Bang Aisar sudah memberangkatkan 300 jamaah umroh yang berasal dari Indonesia dan ada beberapa jamaah umroh yang sudah diberangkatkan dari Lombok. Saya sebagai owner travel yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat. Indonesia ini 5 detik aja nih. Indonesia 5 detik saja sudah habis. Nggak tahu. Tapi kalau di Malaysia, warganya itu tahu diri. Bang, Kalau memang tidak memerlukan, kalau bukan haknya, dia nggak mau mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Mas Aisar Khalid, salah satu influencer daripada Malaysia yang begitu sangat terkenal di Indonesia. Namun, sosok yang begitu sangat dermawan, sosok yang begitu sangat pemurah, selalu berbagi-bagi kebaikan, selalu beramal kepada orang-orang di sekitarnya. Namun di sisi lain, ketika Mas Aisar Khalid di Indonesia yang sudah memberikan kebaikan yang begitu sangat luar biasa, bahkan sudah memberangkatkan umroh orang Indonesia yang jumlahnya 300 orang. Bayangkan, 300 orang itu sudah hampir habis miliaran rupiah. Belum lagi dia buat masak-masak, belum lagi dia menyumbangkan uangnya di beberapa panti asuhan yang ada di Indonesia. Kemudian Mas Aisar Khalid setiap datang ke suatu daerah Indonesia selalu mendapat sambutan yang meriah, yang begitu sangat luar biasa. Kadang-kadang ada juga netizen yang berkomentar yang bukan-bukan. Ini influencer Malaysia numpang tenar lah. Dia sengaja buat konten berbagi di Indonesia supaya mendapat follower banyak lah. Ada juga ya namanya manusia, ya kan? Padahal beliau di Indonesia itu sudah melakukan kebaikan. Tapi namanya manusia, pasti ada yang suka, ada yang tidak. Dan faktanya ketika Mas Aisar Khalid berbagi di negaranya sendiri, itu pun banyak yang tidak minat. Karena adab orang Malaysia, ini yang perlu kalian ketahui ya. Kalau dia tidak dipanggil ataupun kalau dia tidak disuruh ambil ini, dia nggak akan mengambil. Nggak langsung, oh saya langsung rebutan. Enggak. Itu yang saya ketahui. Boleh percaya kepada saya? Silakan. Nggak boleh? Ya nggak apa-apa. Saya juga tidak memaksakan. Dan banyak lagi influencer daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia, mereka berbagi kebaikan. Ya harusnya kita mensupport, kita berterima kasih. Apa sih salahnya berterima kasih? Kan nggak ada salahnya. Kalau orang sudah menolong kita, kalau orang sudah berbuat baik kepada masyarakat kita, terima kasih saudaraku yang daripada Malaysia. Nggak ada salahnya kalau kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik. Bahkan Mas Aisar Khalid ini salah satu influencer yang begitu sangat luar biasa ya. Mungkin bisa dicontohi tuh artis-artis daripada Indonesia untuk mencontohi sifat daripada Mas Aisar Khalid, yang dimana Mas Aisar Khalid ini kan bukan warga negara Indonesia, tapi sifat kepeduliannya begitu sangat luar biasa. Dan inilah ketika beliau berada di Malaysia, beliau pun juga menunjukkan sifat kesederhanaannya, tidak sombong, meskipun beliau
Ya, kalau dibilang memang uangnya banyak, tapi dari attitude-nya begitu perlu dicontohinya. Inilah ketika Mas Aisar Khalid berbagi kebaikan di Malaysia. Jadi jangan salah paham netizen, seolah-olah kalau Mas Aisar Khalid berbagi kebaikan di Indonesia seolah-olah mencari follower. Ini orang numpang tenar. Jangan seperti itu. Kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu, nggak akan bisa maju. Lebih baik kebaikan-kebaikan tersebut dijadikan motivasi, dijadikan inspirasi daripada diri kita masing-masing, supaya kita juga mungkin suatu saat nanti bisa seperti Mas Aisar Khalid. Begitu sahabat-sahabatku semuanya. Langsung kita reaction video selanjutnya. Kerana percaya kepada rezeki Allah SWT. Barang siapa Masya yang Allah. bersedekah pada hari Jumaat, Allah akan bagi berlipat kali ganda pahalanya. Amin. Okey, ayo. Minta tolong share dulu hari ni. Kita cukupkan, kita menuju ke... Kerana aku dah lama 3 minggu aku dah berhenti di social media. Aku tahu ramai yang rindu kepada aku dan ramai lagi yang tak tahu yang aku sedang live pada hari ini. InsyaAllah, buat teman-teman semua, pada bulan Mei, aku akan pulang ke Indonesia pada awal bulan Mei. Dan aku akan terus keliling seluruh Indonesia, 38 provinsi. Aku tidak tahu, mungkin satu provinsi itu dalam 200 juta yang aku habis. 200 juta kali 38 provinsi. Satu provinsi 200 juta, bayangkan. Mau 4 miliar bukan? Mau 8 miliar, mau 8 hampir 8 miliar. 7,6 miliar. 7,6 yang akan miliar. habiskan untuk keliling provinsi. Hampir 8 miliar lah. 8 miliar saja untuk Indonesia ni 5 detik aja ni. Kalau di Indonesia 5 detik saja berbagi, Alah. udah habis. Jangan tahu. Kita bisa lihat sendiri ketika Mas Aisar Khalid berbagi di Malaysia, Bye, take care. tidak ada yang rebutan, tidak kemaru, tidak berebut. Bukan? Sampai yang pembeli pun harus turun tangan langsung ya. Ini loh. Ini kalau di Indonesia, wah, rame-rame diserbu. Mungkin kenapa Mas Aisar suka berbagi? Habis dapat 200 bukan. Diam-diam dia punya dijual. Ya mungkin Dapat karena di dia Indonesia 3.000. masih banyak Dapat 3.000 ya. Aku dia dapat 500 ringgit jual gitu. Sosok seperti Mas Aisar Khalid yang gimana selalu berbagi. Take care. Nanti ada yang tidak. Kayak di Malaysia semuanya orang kaya yang tidak begitu strategi sesuai. Tapi setidaknya ya kan Mas Aisar Khalid ini ketika datang ke Indonesia, dia akan berbuat baik. Dia akan memberikan Suruh dia orang tarik bantuan yang balance tu. orang yang memerlukan. Jadi kan tidak ada salahnya kalau kita mensupport Mas Aisar Khalid Malaysia ya. Mana kita bos? Ya, kepala kita. Jadi apa yang aku mau buat hari ni? Rumah aku ada banyak motor-motor, mesin basuh. Aku mau cari masjid-masjid yang aku mau bagi motor ni dan orang-orang yang memerlukan. Dia juga gemar berbagi. Ini surau apa? Surau Arahan. Saya nak bagi motor. Pakai tak motor kalau surau? Motor biasa je. Untuk kegunaan masjid lah, kemudahan. Pakai tak? Pakai tak? Apa jenis motornya? Kau tengok mama tengok lagi. Masjid yang pertama. Assalamualaikum. Saya mewakili Surau Arahan sebagai timbalan pengisi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih Sama-sama. atas sumbangan sebiji motor. Dapat sumbangan moto. Assalamualaikum Tuan Haji. Sihat Tuan Haji. Aisyah ni dia nak sedekah apa-apa keperluan lah dekat Masya Allah. Ya. Yang saya ada motor dengan mesin basuh. Ya ke? Pakai tak? Jadi apa, Pakailah kalau mesin basuh tu pakailah sebab yang lama tu dah tak boleh pakai. Oh, tak pakai dah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagi moto Masjid yang kedua. dan mesin basuh Ini surau apa ni? Surau apa? Surau Al-Qari di surau Surau ketemu Al- sholat. Masya Al-Qari. Allah. Al-Abqari di Malaysia. Di mana ni? Di dekat mana ni? di Taman Yusti, Taman University Kajang. Kajang. Saya ada microwave, perfume, washing machine, mesin basuh dengan motor.
Saya harap semoga yang apa yang saya beri ini dapat memberi Amin ya Allah Mas. InsyaAllah. Terima kasihlah kami bagi Pak Surah Al-Qari mengucapkan terima kasih kepada Aisar dermawan mereka yang telah menghadiahkan motor, mesin basuh, perfume dan juga microwave. Semoga dapat ganjaran di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Insyaallah. Dan beliau meskipun di Malaysia juga suka berbagi. Kontennya memang berbagi sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Assalamualaikum. Apa nama? Haji Azam. Hah? Haji Azam. Haji Azam. Haji Azam sebagai apa kat sini? Bendahari. Bendahari ya. Ini adalah masjid yang ketiga. Ada 3 mesin Masya basuh. Allah, Di sehat selalu, sini Mas orang-orang Aisar. kuliah. Jadi orang-orang kuliah boleh pakai secara gratis. Macam ni ibu nak bawa? Boleh bawa tak? Masya Allah. Hah? Anak ibu ambil Ni taruh mana ni? Letak sini. Kat sini aja. Okeylah, anak ibu ambil Teman-teman, jadi ini adalah tempat yang terakhir. Kat sini ada 4 biji mesin basuh untuk orang-orang yang ada yang tengah jualan, orang yang kurang berkemampuan. Ni aku ada untuk mereka sebelum aku mau pulang nanti. Masya Allah. Meskipun beliau sering dihujat di Indonesia, tapi beliau tetap datang ke Indonesia untuk berbagi Bye guys. kebaikan. Asik. Bye-bye dek. Jumpa Adiknya lagi ini hafal lagu di TikTok. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Doakan abang ya. Bye-bye. Bye-bye. Ibu, Assalamualaikum. Masya Allah. Video ini sebagai kenangan saja. Ini adalah produk perfume saya sendiri di Malaysia. Jadi hari ini aku mau berbagi sahaja orang-orang di Malaysia. Tanda aku hargai juga. Terima kasih. Jadi aku mau berbagi aja. Lebih kurang ada 5,000 set. Total nilainya hampir 500 juta ya. Tetapi ini hari ini halal aja aku bagi. Wow. Nak tak? Dan beliau ini punya Free. usaha Perfume yang wangi. parfum, bukan hanya Halal. di Assalamualaikum. Indonesia saja. Hati-hati jalan Di Indonesia beliau katanya mau Oke, bro, buka hati-hati ya. pabrik atau buka kilang. Perfume. Tapi di Malaysia Halal. beliau juga sudah punya usaha Perfume. Sama minyak halal. wangi. Dan kita bisa melihat Yo, sendiri kan. lebih sikit. Nak gambar boleh? Gambar RM20. Aduh, kurang ni. Boleh. Boleh Boleh. Okay, dah ada Masya Allah. Dan adab orang Malaysia itu ketika dibagi dia tidak berebut, sopan, teratur. Kan bisa lihat sendiri. Alhamdulillah, daripada jam 5 petang sekarang sampai pukul 4 pagi. Baru saja selesai berbagi seharian. Ada motor, peti ais, Sehat ada selalu Mas perfume Aisar. aku juga. Tahu nilainya berapa, dan dekat 500 juta juga semua tu. Alhamdulillah. Dekat 500 juta Semoga dibagikan pemberian aku ini dapat memberi secara gratis. berkah dan semangat untuk aku, rezeki lancar, dan ya itu ajalah. Semoga dapat sesuatu dalam video ini. Indonesia, I'm coming. Share videonya. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Saya belikan satu barang kat Indonesia. Saya nak bagi kat abang boleh? Tapi kat rumah saya. Setelah lama saya tak buat konten di Malaysia, abang adalah orang yang pertama. Kalau ibu teka umur saya betul, ada 3, 25, 26, 27 tahun. Kalau betul, ada satu surprise untuk kamu. 25 tahun. 25 tahun? 25 tahun. Ya Allah, betul. Masih muda ya. Karena ibu udah teka umur saya betul. Bismillah, 1, 2, 3. Itu. Tapi cuba tengok. Beliau begitu sangat luar biasa ya. Ketika usia muda sukses. Tapi beliau bukan hanya untuk sekedar dirinya sendiri, tapi berbagi kepada orang-orang yang memerlukan. Bukan hanya di Indonesia saja. Hati-hati. Buat yang ngomong Aisar ke Indonesia, numpang follower, numpang subscriber, Anda salah besar. Saya dah lama tak rasa masakan Malaysia. Jadi ibu harus masakkan untuk saya masakan Malaysia. Masak lepak cili api. Baik. Dan orangnya itu orang Negeri begitu Sembilan. sangat ramah. Negeri Sembilan Malaysia. Okey, jadi kamu harus masak satu makanan yang kamu favourite, abang ke atau apa yang ada kat rumah. Yang penting masakan Malaysia lah. So saya nak makan. Boleh? Boleh. Jom. Bismillah. Pakai terus. Okey, langsung kita pulang. Jom ibu. Langsung balik rumahnya. Netizen auto malu kalau melihat Mas Aisar seperti ini faktanya di Malaysia.
bukan numpang follower, tapi memang beliau berbagi secara ikhlas. Masak masakan Malaysia di rumah followerku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ini Sosok makcik. seorang pemuda yang sukses, sederhana, Rumah kecil atau besar tak penting. sombong, yang penting peramah, kebahagiaan tu. bisa Lombok beradaptasi dulu. di mana saja. Ini nak cili campur kunyit ni. Karena beliau ini sukses Ni ayam dia. bukan Kita dari masak apa ni? harta warisan, tapi dari kerja keras Ayam goreng sambal. beliau sendiri. Okay, kita akan masak ikan dulu. Kalau Malaysia namanya ikan gembong, Indonesia namanya apa ni? Asyik. Sama, Mas. Masak ayam goreng dulu. Di Bismillah. Indonesia namanya juga Allahu ikan Akbar. kembung. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, orangnya sederhana. Oke, ayam goreng sudah siap. Dia bisa hidup di mana saja. Satu Rp10.000. Aduh. Memang merakyat. Kau jangan. Ikan kembung masak lemak cili Oh, api. mantap. Bismillah. Bismillah. Yallah. Oke, kan? putih. Kayak orang habis Ayam sambal selesai namanya kerja ni? bakti di kampung. Oke, gulai lemak cili padi. Makan dengan Padahal ikan beliau ini adalah sosok Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak coba dulu seorang influencer yang Bismillahirrahmanirrahim. sukses loh. Tapi kesederhanaan beliau ini perlu dicontohi. Masya Allah. Saya bagi gula bergula. Ini mantap. 10/10. Tadi Luar kan biasa, saya ada Mas bagi Aizar Khalid. abang ibu ada duit. Lepas tu dapat surprise motor kan tadi kan. Saya nak tanya ni, macam biasanya kalau macam satu hari, kalau abang menjual satu hari boleh dapat berapa ringgit? Satu hari hitung 100 saja. RM100 satu hari lah. Alhamdulillah. Mana kat sekolah kan? Negak solar. RM350,000 satu hari. Tutup mata lo. Tutup mata lo. Okay Jangan buka tau. 3, 2, 1. Boleh buka mata. So kat sini ada keuntungan ibu selama 10 hari. Saya bagi. Halal. Masya Allah. Hai Tuhan. Dah. Alhamdulillah. Ni tak apa ni. Berbuat baik seperti ini, Terima kasih banyak. Murah kadang segelintir netizen masih mengatakan Dah macam mana. numpang follower, Anda salah besar. Doakan saya boleh bantu ramai orang. Amin, ya Allah, Mas. InsyaAllah dengan video-video yang rezeki saya ada Amin. ni. Satu hari nanti kalau bila saya dah tak ada, video-video saya ni bermanfaat dan bagi inspirasi Amin. untuk orang. Betul sekali. Okay, saya pergi dulu ya. Saya tahu. Bagi ya. Lagi bye. Tetapi bukan hanya Mas Aizar Khalid saja yang sering berbagi kebaikan di Indonesia. Sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang lain banyak juga. Salah satunya Cik Gusari ini. Ketika beliau berkunjung ke Jakarta, tapi apa yang dilakukan memang begitu sangat Niaga apa ibu? Niaga apa? luar Dagang biasa. apa? Minuman. Ini ibu, kenapa tidur begini? Ngantuk. Oh, ini Berjumpa anaknya. dengan penjual Ini cucu. makanan di Maksudnya tepi anak jalan. ibu lah. Oh, anaknya umurnya berapa? Setahun. Gimana dagangnya? Lumayan. Oh gitu. Seharian gini dagangnya berapa selalunya? Ya? Sehari. Gak apa-apa ibu. Seharian dalam berapa? 100.000 ada? Ada. Lebih lah. 200 ada? 200. Ada kadang-kadang kalau ada acara. Datang. Oh gitu. Berapa jam niaga dagang di sini? Hingga malam. Dari jam berapa? 12 hingga malam. Dari jam 9 sampai jam 12 malam. Oh. Jadi ibu berdua aslinya sini, Jakarta. Oh, merantau. Brebes. Dari Jawa. Brebes ke Jakarta. Suami kerja apa? Grab. Oh, Grab. Oh, gitu. Tadi dari mobil saya lihat ibu kesorangan, nggak nampak ibu sedang tidur. Jadi saya macam, kenapa kesorangan begini? Setakat sekarang ni dagang sudah berapa hasilnya? 50.000. Lebih pakai beli tapi dibelanjain aqua tadi. Oh, gitu. Nanti buka puasanya makan apa? Kadang ada somai di sini. Oh, somai. Oh, gitu. Sepanjang niaga ini pernah nggak ada peristiwa-peristiwa yang nggak enak? Orang coba macam nggak ada di sini, aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini dagangnya ibu lah, bukan kamu punya. Oh, bantuin aja. Oke. Jadi lebaran ni nanti di mana? Ini dagang. Enggak libur. Enggak, kan gitu apa? Sayang tuh lebaran ramai. Oh, ramai. Kalau lebaran ramai. Gak apa-apa. Nama saya Syari. Saya dari Malaysia. Kedatanganku di Indonesia khusus Jakarta lah. Ingin berbagi-bagi rezeki, beri kebahagiaan. Jadi kulihat ibu sedang berdagang begini Masya apa Allah. semua. Jadi aku ingin nanya, ngomong sebentar. Mau lihat kehidupan ibunya gimana. Sepanjang perkahwinan ibu
sama ibu juga, sama mbak lah, ibu sama mbak. Apa hadiah yang paling mahal pernah dapat dari suami? Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oh gitu. Dari uangnya Itu saya kan bersaudara. 5 bersaudara. 6. Pertama ibu, Oh, lainnya masih sekolah-sekolah. masih sekolah. Yang kecil sekali umurnya berapa? 11 tahun, 11 tahun nyampe. Luar biasa perjuangan seorang Kelas ibu. 6. Waduh, 4 orang yang sekolah. Suami ibu? Suami ibu dagang sama. Dagang juga. Oh, di sana. Oh, gitu. Gak apa-apa, hari ini aku mau membahagiakan ibu dan mbak. Gitu. Bentar, aku Masya lagi bagi Allah. hadiah. Nggak apa-apa. Percaya sama Allah. Percaya rezeki semua dari Allah kan? Okey. Okey. Aku beri sama mbak ya, karena masih ada anak kecil. Mbak, ini pemberianku dari Allah, okey, untuk kamu. Di tangan aku ini. Aduh, lumayan banget. Ada rantai berlian ya. Buat mbak. Ini rezeki buat mbak. Jangan lupa Allah, jangan lupa Rasul ya. Sentiasa selawat, Masya zikir, Allah. doa. Aku nggak pengen apa-apa, cuma perlu doa aja. Semoga aku diberikan kesehatan gitu. Amin ya Allah. Ya. Amin, amin ya Rabb. Amin. Amin, amin, amin. Ini anak yang nombor berapa? Nombor 3. Sekarang mbak ada berapa orang anak? Ada 3 yang 3. 2 di rumah. Ini yang bongsu lah. Yang kecil sekali. Wah, ibu, apa kebahagiaan bisa aku berikan? Hari Senyum ini cerah. buka puasa mau Ibu-ibu. makan apa? ayam. Kok mie ayam? Makan nasi sama bebek gitu? Sama iga atau sapinya ga? Gak apa-apa. Mahal, Hari ini Om. buka puasa Allah bayarkan. Ini ada sedikit rezeki untuk ibu. Okey, ibu. Masya Allah. Jaga diri ya. Nanti buka puasa dimakan enak-enaknya semua. Ya. Jangan sedih-sedih, doa banyak-banyak. Okey? Masya Allah. Terbaik, dagang Cikgu kena Sari. sentiasa kuat. Kamu bangsa Indonesia, bangsa yang hebat. Aku dari Malaysia kagum sama bangsa orang Indonesia. Karena semangatnya luar biasa gitu. Sehingga kita ketemu lagi. Makasih ibu sama mbak. Sehingga ketemu lagi ya. Jaga diri elok ya. Okey, selamat berpuasa, salam lebaran gitu. Sehat selalu, Assalamualaikum. Cikgu Sari. Waalaikumsalam. Kebaikan Anda pasti dikenang sampai bila-bila. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua. Kebaikan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia ketika berkunjung ke Indonesia. Salah satunya ada Cikgu Sari yang beliau adalah seorang usahawan juga di Malaysia. Namun ketika beliau berkunjung ke Jakarta, mungkin dia tengah bercuti, berlibur, tetapi masih sempat juga berbagi kebaikan kepada orang-orang di sekitaran yang berada di Jakarta, orang-orang yang memerlukan. Pasti nanti juga ada yang berkomentar, "Bang, lu lebay gitu aja dikontenin." Begini sahabatku semua, nggak ada salahnya kita mereaction konten-konten hal yang baik, konten-konten yang positif. Pada intinya itu adalah kebaikan yang dimana bisa menginspirasi kita semua untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya kan? Jadi video ini hanya sekedar untuk informasi, saling berbaik sangka di antara satu sama lain, antara netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia yang dimana sering berselisih di media sosial. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya, sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, mereka begitu sangat peduli dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Ketika mereka berada di Indonesia, saling berbagi kebaikan, beramal kebajikan. Ini salah satu bahwa orang Malaysia itu baik-baik. Jadi kalau bila di antara kalian melihat komentar-komentar yang toksik, baik dari Indonesia maupun Malaysia, abaikan saja. Masih banyak orang yang berbaik, masih banyak orang yang berbuat baik antara Indonesia dan Malaysia. Maksud saya masih banyak orang-orang baik antara Indonesia dan juga Malaysia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Mas Aisar Khalid, ketika beliau berada di Indonesia, beliau berbagi kebaikan, beliau begitu mendapat sambutan yang luar biasa karena sosok seorang anak muda yang begitu dermawan. Namun di sisi lain ada juga segelintir netizen Indonesia yang suka menghujat Mas Aisar Khalid. Konon katanya Mas Aisar Khalid mencari follower di Indonesia, numpang tenar lah, apalah begitulah. Padahal beliau ini adalah
sosok seorang anak orang kaya. Dan beliau tidak begitu sombong, peramah. Bahkan dia pun kadang-kadang menangis ya ketika sudah berbuat baik di Indonesia. Tapi nyatanya orang-orang kita sendirilah yang kadang-kadang belum punya kesadaran diri. Mari kita saling jalin persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Jika sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha channel, konten yang akan mereaksi video-video Indonesia Malaysia, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.